أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Gimana lebarannya? Selesai? Belum? Masih lagi open house? Masih? Belum selesai ya? Tapi puasa 6 udah selesai? Alhamdulillah. Baik, tinggal beberapa hari lagi sebelum kita masuk ke bulan yang mulia, salah satu bulan haram, yakni bulan Zulhijjah ke Zulkaidah? Zulkaidah. Nanti di waktu yang lain kita bahaskan apa yang amalan yang boleh kita lakukan di bulan-bulan Zulkaidah ini nanti. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Adabul Mufrad kita. Kita berhenti masih dalam bab tentang hamba, hamba sahaya. Kita dah berhenti di bab yang ke-92 tentang bab menghindari memukul wajah. Maka Nabi SAW melarang kita memukul hamba, bukan hanya hamba, siapapun tak boleh kita memukul di wajah, termasuk binatang. Binatang pun tidak boleh kita memukul di wajahnya. Nah, apalagi musuh ketika perang pun salah satu aturan perang tidak boleh memukul di wajahmu musuh. Nah, kerana apa? Wajah adalah bahagian yang paling mulia bagi seseorang hamba, seorang manusia, kan? Maka wajah ini boleh sangat-sangat bahagian yang paling lembut lah, mudah tercedera, mudah luka, dan mudah lebam, dan boleh mendatangkan kecacatan. Maka dengan pukulan tadi boleh merusak keindahan wajah. Maka dalam Islam dilarang memukul wajah. Saya lanjutkan bab yang ke-93. Siapa yang menampar wajah hambanya, hendaklah dia memerdekakannya. Jadi siapa yang menampar wajah hambanya, hendaklah ia memerdekakannya. Daripada Suaid bin Muqarrin, aku mendengar Hilal bin Yusuf berkata, kami pernah menjual kain di rumah Suaid bin Muqarrin. Tiba-tiba ada seorang hamba perempuan keluar dan mengatakan sesuatu kepada seorang laki-laki, hingga laki-laki tersebut menamparnya. Maka Suaid bin Muqarrin berkata kepadanya, apakah engkau telah menamparnya? Maka tanya Suaid, maka sungguh aku melihat diriku di antara 7 orang yang hanya memiliki seorang pembantu, lalu salah seorang daripada kami menamparnya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk memerdekakan hamba tersebut. Maka dalam Islam, salah satu kita membebaskan hamba adalah ketika mana kita berlaku tidak adil kepada hamba, baik memukul wajahnya, baik melukakannya. Maka dalam Islam tidak ada balasan yang lain kecuali merdekakan hamba tersebut. Faham tak? Maka pernah di zaman Rasulullah sama juga ada yang memukul hamba tu sampai dia potong hidung hambanya. Bila Nabi dapat tahu, dilapor ke Nabi SAW. Hamba tu lapor ke Nabi. Langsung Nabi jumpa orang tadi tu, tuannya. Langsung Nabi memerintahkan dia untuk dilepaskan, dimerdekakan, kan? Terus makanya orang tu kan, hamba itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tuan aku telah melukakan aku sampai dia memotong batang hidungku ini. Maka Nabi kata, kalau begitu kau sudah jadi orang yang merdeka, kau sudah jadi orang
merdeka. Jadi kata hamba tadi, kepada siapa aku jadi, siapa tuan aku nanti ni? Kan? Kepada siapa aku menjadi hamba? Maka Nabi menjawab, kau sesungguhnya adalah maula untuk Allah dan Rasulnya. Kau adalah hamba untuk Allah dan Rasulnya. Sekarang lagi kau dah jadi orang yang bebas. Maka di sini dilarang kita berlaku zalim kepada hamba. Fahim dong? Fahim dong? Baik, selanjutnya, nah ini penting. Nah, ini baru masuk bab yang penting nih. Apa yang disebut sini? Bab yang ke-94. Qisas dari hamba sahaya. Qisas dari hamba sahaya. Disebutkan daripada Ammar bin Yasir, ia berkata, tidaklah seseorang memukul hamba miliknya secara zalim, melainkan akan diqisas olehnya pada hari kiamat kelak. Maka di sini apa makna qisas? Apa maksud qisas? Balasan. Balasan apanya? Balas dendam? Balasan untuk baik. Jadi qisas itu wajib apa tidak? Wajib ditegakkan apa tidak hukuman ini? Daripada siapa hukuman itu? Dibuat oleh siapa? Nah, qisas itu dibuat oleh siapa? Siapa yang menegakkan hukum ini? Maksudnya siapa yang membuat pencipta qisas ni? Allah. Faham tak? Allah. Baik. Dia ada qisas, dia ada hudud, dia ada diyat, dia ada ta'zir. Nah, ini kalimat-kalimat yang berbeza yang anda kena tahu. Anda kena tahu. Yang pertama, kalau sebut qisas, tidak akan lari daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-45. Surah Al-Maidah, surah yang ke-5, ayat yang ke-45. Mana ustaz ni baca ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu, lanjut. 45, yang tu surah Al-Baqarah. Al-Maidah, wa katabna alaihim fiha. Bacakan surah Al-Maidah ayat 45. Kongsi pahala lah pagi-pagi ni, takkan semua saya yang baca ni. Kongsi pahala. Dah jumpa ayatnya? Yang buka Quran HP silakan. Surah Al-Maidah ayat 45. Sudah jumpa? Seorang baca ayat, seorang baca terjemahannya. Baik, jadi qisas adalah balasan setimpal di atas perbuatan seseorang kepada orang lain. Sekiranya dia mematahkan hidung seseorang, maka hidung dia akan dipatahkan. Sama juga kalau seseorang itu membunuh orang lain, maka hukuman untuk dia adalah bunuh. Bunuh dari siapa? Maka akan ada pepatahnya, nyawa dibayar dengan nyawa. Faham kan? Ada kan? Maka dalam Islam itu qisas ada, yakni balasan setimpal atas perbuatan kita ke atas orang lain. Baik, sama ada Nabi Allah sebut di sini, ni firmannya bila ni? Firman Allah ke atas Bani Israel sejak zaman Nabi Musa. Dalam Taurat dah disebutkan adanya hukum qisas, dan ia bersambung sampai kepada Nabi SAW untuk kita menegakkan hukum qisas.
Dalil tadi yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi surah Al-Baqarah 178. 178. Ya ayyuhallazina amanu. Sambung Ustaz. Al-hurru faman ufiya zalika wa rahmah wa man ittada ba'da zalika falahu azabun alim. Baik, terjemahannya maksudnya ya ayuhal apa? Bacakan terjemahannya. Wahai orang beriman, diwajibkan melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar pihak tebusan kepadanya dengan baik. Yang demikian itu adalah keinginan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa mengampuni batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. baik, ini hukumnya ditetapkan oleh Allah. Faham dong? Maka orang-orang barat dia ambil poin ini untuk menjelekkan umat Islam. Dikata hukuman orang Islam ni terlalu kejam. Nah, lebih dahsyat daripada orang-orang primitif, kata orang-orang barat. Apa pula orang yang curi dipotong tangannya? Apa pula orang yang membunuh balasannya dibunuh, kan? Apa pula orang yang melukai mata dilukakan matanya? Maka ini tidak adil, kata orang-orang barat. Kata siapa? Orang barat, orang yang tak suka dengan Islam, musuh Islam, mereka katakan hukuman ini tidak boleh ditegakkan. Walhal ini hukum dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dah tetapkan, betul atau salahnya? Siapa yang lebih memahami apa yang diciptakan? Sang pencipta, betul? Yang dia lebih memahami apa yang dia ciptakan. Baik, di sini hukum kisos malah hudud. Hudud itu apa? Aturan yang Allah tetapkan. Aturan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah terhadap beberapa kesalahan. Contoh apa tadi? Kalau curi potong tangan. Tapi bukan sebarangan potong tangannya. Faham dong? Jangan salah faham. Kan? Ya, maka Islam itu tidaklah sikit-sikit langsung potong tangan lah. Harus disiasat dulu, harus dilihat kenapa dia mencuri. Kalau dia mencuri kerana lapar, tidak akan dipotong tangannya. Boleh faham? Nah, terus dilihat barang yang dicuri itu apa? Bernilai apa tidak? Setinggi nilainya berapa? Nah, kadang ulama kata sampai 3 dirham. 3 dirham. Terus dilihat juga orang yang menyimpan hartanya tadi disimpan dalam tempat yang di mana? Tempat yang sangat-sangat terjaga apa tidak? Kalau ada orang curi, contohnya diletak dalam peti, dikunci, di sebagainya, maka kalau dicuri, nah boleh dihukum potong tangan. Tapi kalau diletak depan rumah, terus hilang, itu maksudnya orang mengizinkan untuk dicuri. Paham tuh? Dia tak, siapa salah kau lah yang kau tak simpan di tempat yang selamat, maka wajarlah dicuri. Nah, untuk perbuatan itu tidak dihukum potong tangan. Boleh paham maksudnya ni? Kalau ada orang maksa, kalau kau tak curi, aku akan bunuh kau ni. Ada orang maksa kita, itu pun tidak termasuk dalam hukuman dipotong tangan. Maka Islam itu sangat-sangat detail. Dan malah apa lagi? Sebelum dipotong tangan, maksudnya dah ditangkap ketahuan curi, terus korban tadi kata, aku maafkan engkau, aku maafkanmu atas perbuatan kau mencuri tadi, tidak dibawa kepada pengadilan, maka tidak ditegakkan hukum potong tangan. Boleh faham? Maksudnya kecuali kalau dah dilaporkan ke pihak, maka wajib, tidak ada cara lain, tak boleh dilepaskan lagi. Memang terpaksa potong tangan. Pernah di zaman Rasulullah itu datang dua orang datang nih. Ini pertama kali terjadi di zaman Nabi SAW. Apa dia datang? Langsung dia kata, ya Rasulullah, orang ini mencuri, aku tangkap dia. Aku
Aku tangkap. Nabi langsung berubah wajahnya dari sedih. Jadi sedih. Langsung Nabi kata apa? Alangkah baiknya kalau kau maafkan dia, tidak dilaporkan kepada aku. Itu lebih bagus. Kenapa? Tak perlu ditegakkan hukum potong tangan. Bila dah dilaporkan kepada Nabi, Nabi tidak ada pilihan lain, tak bisa maafkan juga, memang terpaksa menegakkan hukum. Faham dong? Faham dong? Sama juga dengan kisos. Kisos itu kenapa kisos? Nah, kenapa kisos? Adil apa tidak? Nyawa dia ambil dengan nyawa. Yakin? Yakin? Nah, coba bayangkan kalau hukum manusia, orang yang bunuh ni dipenjara seumur hidup. Kira-kira mangsa ataupun korban tadi itu keluarganya masih marah apa tidak? Masih menyimpan dendam apa tidak? Dia marah dengan keluarga si pembunuh apa tidak? Nah, di situ Islam datang. Maksudnya apa? Diambil, cari pesalahnya, ditangkap. Nah, dikatakan pada ahli kurban tadi, yakni waris-warisnya tadi kan, dikata yang membunuh si laki ini. Paham dong? Kan? Yang membunuh si laki ini, keluarganya tidak dilihat, malah tidak boleh kita berdendam dengan keluarga si pembunuh. Maka Islam menegakkan hukuman. Maksudnya ahli waris boleh menghukum kisos ke atas si pembunuh. Supaya apa? Dia merasa lega. Faham dong? Maksudnya contoh saudaranya dibunuh, maka adik-beradiknya boleh nuntut kisos. Jadi ada pilihan nih, sama ada dijatuhkan hukum kisos ataupun maafkan. Kalau orang tu memaafkan, malah Islam tu Islam tu sangat detail. Kalau ada 3 adik-beradik nih nuntut kematian abangnya, kan, 3 adik-beradik ini. Okey, kalau ada salah seorang saja yang maafkan, kan, daripada 3 adik-beradik, 2 yang kata tegakkan, orang ni harus dibunuh. Yang kedua, yang satu kata maafkan, maka tak boleh tegakkan hukum kisos. Dia harus sepakat semuanya. Ini Islam, kan? Ini Islam. Kenapa begitu? Sebab Allah jawab. Nah, jawapannya Allah beri dah. Kenapa ditegakkan hukum kisos? Kenapa adanya seperti ini? Coba lihat surah Al-Baqarah, lanjut tadi 179. Walakum la'allakum, di dalam hukuman kisos itu kata Allah ada jaminan hidup bagi kamu, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, adil apa tidak? Allah itu maha adil. Faham tak? Allah itu maha adil. Kira-kira ada koruptor, kan? Koruptor ditangkap kerana mencuri wang rakyat, kan? Contoh. Kalau sini hukumannya apa? Berapa tahun penjara? Dipotong penjara. Nah, kira-kira penjara lah, hukuman dijatuhkan 5 tahun penjara. Kira-kira setelah itu dia keluar, dia akan bertaubat atau dia akan lanjutkan lagi? Alah, tak apa, 5 tahun boleh bayar. Maksudnya pagi dia masuk, sore dah keluar dah. Ada apa tidak? Ada. Pagi masuk penjara deh, sore dah keluar. So apa? Semua dengan duit. Boleh, kan? Boleh. Tapi coba bayangkan, ditegakkan Indonesia ni, tegakkan hukum hudud, hukum orang yang mencuri dipotong tangannya. Kira-kira berani apa tidak koruptornya? Saya yakin tak ada koruptor yang berani. Betul. Langsung orang yang curi dipotong tangannya. Nah, pernah lihat cara potong tangan? Pernah lihat? Kisos pernah lihat? Bapak pergi umroh haji, kan ada tempat yang Bapak ditunjukkan oleh mutawif. Nah, ini tempat di tempat yang biasanya orang Arab kumpul untuk tegakkan kisos. Ada apa lihat? Bapak lihat? Live pernah lihat? Pernah, Bu? Bukan di YouTube, live depan mata ibu. Pernah ibu lihat? Jangan sekadar YouTube. Itu YouTube ibu boleh tutup, tak terasa sangat.
Depan mata pernah lihat apa tidak? Belum pernah. Belum pernah. Potong tangan tu bukan maksud potong semua ni. Ya? Sampai pergelangan tangan sahaja. Sampai pergelangan tangan. Dipotong dengan sekali potongan, pisau tu saya boleh bayangkan, tajam. Sampai si pemotong tu dia akan tunjukkan betapa tajamnya pisau, diletakkan di tempat, terus diambil kain, tisu lah, kain kecil, dilempar ke atas. Bila kain itu jatuh ke pisau tu, terbelah dua. Boleh bayang? Kain dilempar, letakkan di pisau tu, boleh terbelah. Apalagi kalau dihayun, ditebas kan, betapa tajamnya dengan sekali potong. Nah, bila dipotong, pernah kejadian teman-teman saya cerita kan, yang mereka yang belajar di Saudi, itu bagaimana proses itu. Maka akan dikumpul sebelum ditegakkan hukuman, akan diiklankan dulu si fulan telah mencuri. Akan dikeluar di televisi, di radio, iklan si fulan telah mencuri, disebutkan namanya, akan ditegakkan hukuman ke atasnya, potong tangan besok ba'da Jumat, silakan datang. Maka dipanggil semua orang datang. Maka tempat tu luas, lapang, dikumpul semua orang. Terus, di situ akan ada 3 ambulan. Berapa ambulan? 3 ambulan. Salah cuma seorang. Maka teman saya itu bingung, kenapa ada 3 pula ambulan ni? Kan banyak ambulan, maksudnya bukan 3, banyak ambulan, tapi pesalah cuma satu. Yang dipotong tangan hanya satu. Bingung, kenapa? Maka dia pun diam sahaja kan, dia melihat acara itu. Maka dia letakkan tangannya sini. Terus pergelangan. Ini untuk kesalahan yang pertama, maksudnya pertama kali mau mencuri. Maka dia letakkan, langsung diambil pisau itu, langsung ditebas. Sekali potong, darah tu terpancut keluar, Allahu Akbar. Langsung tangan tu diambil, dimasuk ke tangan ke air yang mendidih. Kenapa? Dalam ada mangkuk besar, air itu mendidih. Dilepas dipotong, ambil langsung masukkan tangan dalam. Supaya darah tu berhenti keluar. Boleh faham? Supaya darah itu berhenti, baru dimasukkan, baru diberi rawatan lanjutannya, dibawa ke ambulan dan sebagainya. Tapi kenapa ada banyak ambulan? Sebab yang melihat tu ramai yang tumbang. Boleh faham? Penontonnya pengsan. Maka perlukan banyak ambulan untuk bawa angkut mereka ni. Siapa? Dia melihat kejadian seperti itu. Boleh bayangkan, darah terpancut keluar tangannya. Terus sampai Nabi sebut boleh untuk menunjukkan kepada orang, digantung di leher dia tangan tu. Tangan yang dah dipotong digantung ke leher sebagai peringatan untuk dia. Kira-kira kalau koruptor dibuat begitu, kira-kira akan ada apa tidak rasuah di negara ini? Tahu rasuah? Apa rasuah? Korupsi. Kira-kira ada apa tidak nanti? Ada orang berani apa tidak? Saya yakin tak akan ada orang berani. Itu hukum Allah. Sama juga dengan apa? Qisas sama juga di Arab. Kalau qisas dihadirkan orang, terus ada keluarga korban, terus ada pesalahnya. Di situ diberi waktu untuk keluarga korban itu sama ada mau memaafkan apa tidak. Mau memaafkan apa? Tidak. Kalau tidak dimaafkan, maka langsung dipenggal kepala. Ataupun kalau ada 3 orang ahli keluarganya, seorang saja kata saya maafkan, maka tidak dikenakan hukuman qisas, tapi bayar diat. Apa itu diat? Ganti rugi. Disebut dari saya baca tadi kan, diat itu tebusan, bayar ganti rugi. Berapa ditetapkan nanti, berapa nilainya, supaya untuk apa? Mengelakkan daripada hukuman qisas. Faham dong? Ni hukum dari Allah. Maka jangan main-main. Jadi orang yang kata ni dah kolot ni dah zaman bila, tak ada relevan lagi. Saya kata orang ini orang yang orang yang tak memahami, orang yang jahil. Jangan kata lebih lah, jahil. Masih jahil, tidak memahami bahawa yang menegakkan hukum itu Allah. Fahim dong?
Maka Islam itu beri waktu untuk memaafkan. Faham tuh? Memaafkan. Kan ada peluang itu. Ada peluang untuk diberi maaf. Pernah terjadi zaman Rasulullah, kita pernah baca kan? Seorang perempuan yang hamil datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku hamil anak luar nikah. Aku hamil anak luar nikah. Tolong tegakkan hukum. Biar aku direjam. Tegakkan hukumnya. Biar aku dihukum di sini, di dunia. Aku tidak mau dihukum di akhirat." Terus apa kata Rasulullah SAW? Nabi kata apa? Baliklah, pulang. Tunggu sehingga kau lahirkan anak. Tunggu sehingga lahir anak. Sebab lahir anak, perempuan tu bawa anak tu. "Ya Rasulullah, aku dah lahirkan anak ni." Terus apa kata Nabi? Pulang. Susukan dia sampai besar. Maksudnya sampai dia melepas susu ibunya. 2 tahun. Dibiarkan. Terus datang lagi. "Ya Rasulullah, aku dah menyusukan dia. Terus sekarang ni dia makan, maksudnya dia makan selain daripada susu, makan roti, dipegang roti, anak tu pegang roti." Terus Nabi ambil anak itu, terus diberikan pada keluarga muslim yang lain. Terus Nabi kata, rejam perempuan ini, digali lubang, tutup sampai ke bahagian dada, terus direjam sampai mati. Rejam. Maka waktu itu Khalid bin Walid ambil batu tu kan, lempar. Bila lempar, terkena kepala perempuan itu, langsung darahnya terpancar, terkena pada muka badan Khalid bin Walid. Langsung Khalid bin Walid mencela dia. Perempuan celaka ni, kan? Masuk neraka Jahannam, dicela oleh Khalid bin Walid. Langsung Nabi tegur. Apa kata Nabi SAW? "Hei Khalid, perempuan ini, taubatnya ini boleh kalau dia bertaubat begini. Taubatnya itu kalau seumpama seperti kalau seluruh ahli dunia ini bertaubat. Dia ini dihukum di sini, tapi di akhirat tidak lagi dihukum." Boleh faham? Kalau ditegakkan hukuman di dunia, di akhirat tidak ada lagi pembalasan dari Allah. Dia menjadi perempuan, maksudnya orang yang bersuci, maksudnya orang yang bertaubat. Maka Nabi tegur, tak boleh kau menghina orang itu seperti itu. Taubatnya itu, kalau ada orang yang 10.000 orang yang bertaubat, tidak dapat menyamai taubat perempuan ini. Faham dong? Maka dalam Islam itu adanya hukum qisas, hukum hudud. Maka di sini belum ada. Malaysia pun belum ada. Bukan belum ada. Musuh-musuh Islam tu takut. Takut. Maka adanya takzir. Baik, selain daripada hukum qisas ada takzir. Apa itu takzir? Hukuman yang diberikan oleh hakim yang tujuannya untuk mendidik dia supaya tidak melakukan lagi perbuatan tersebut. Selain daripada berzina, merampok, menuduh orang lain, itu dalam hudud. Selain daripada kesalahan yang selain daripada itu, maksudnya kesalahan yang tidak ada qisas, kan? Itu ada takzir. Contoh dipenjara berapa bulan. Itu ada dalam Islam. Orang ini harus mengabdikan diri di masjid. Gitulah dia. Ada takzir. Itu namanya takzir. Faham dong? Baik. Ya, ada yang nanya, "Ustaz, kalau dah potong tangan, kalau dia masih curi, gimana?" Potong lagi. Yang mana potong lagi? Potong kepalanya. Hah? Mana ada finger? La. Tangan kanan sekali untuk kesalahan yang pertama, pergelangan tangan dipotong. Pergelangan tangan. Kalau dia lakukan kali kedua, kaki kirinya yang dipotong. Kaki kirinya. Kaki kiri bukan semua. Sampai tengah ni. Tahu tengah ni? Tengah-tengah ni. Kenapa tumit ditinggalkan? Supaya dia boleh masih berjalan. Maka kalau dia buat kali ketiga, tak insaf dia ni. Kalau dia masih lagi kali ketiga, baru tangan kiri, pergelangan tangan. Kali keempat, kaki kanan. Kali kelima, tak mungkin lah kali kelima dia. Ni dah luar biasa orang. Tak mungkin. Tapi dia tangan kanan, kalau kali kedua, kaki kiri, dia bersilang. Bersilang. Faham dong? Ni dalam kitab Imam Syafi'i dalam bab tentang jinayat. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Waalaikumsalam.
Ya, Bu. Bagaimana kalau keluar dari penjara, Mm-hmm. dibacain salawat itu? Hah? Dibacain salawat. Bacain selawat. Di Indonesia itu Kenapa dibacain selawat? reproduksi lagi. Korupsi keluar, dia nggak usah sebut namanya. Dia tak boleh sebut namanya. Nah, jadi dia keluar dari Dia keluar dari penjara, maksudnya dia bebas. 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 Dibacakan itu salawat sama pendukung-pendukungnya. P3 dulu. Romi. Tak berani nak komen saya ini. Saya kata dah dia melakukan kesalahan, kan? Keluar dari penjara langsung disambut dengan solawat. Memang luar biasa lah, betul kan? Orang yang itulah kita sebut jahil lah, jahil, dah selesai, jahil. Bukan dia menang lawan nak musuh apa pun kan? Itulah Bu, ni zaman fitnah. Senang cerita ni zaman fitnah. Maka kita berada di akhir zaman. Nabi sebut, sekarang kita sedang menuju ke fitnah Duhaimah. Fitnah apa? Ada namanya fitnah Duhaimah. Apa itu fitnah Duhaimah? Duhaimah maksud panah apa? Malam yang gelap gulita. Malam dalam gelap itu nampak apa tidak? Malam. Kalau gelap nampak apa tidak itu? Tidak akan nampak. Seolah-olah fitnah itu sekarang orang baik dikatakan orang yang tak baik. Orang yang tak baik dikatakan orang baik. Jadi dunia ini udah terbalik. Faham dong? Jadi pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia kafir, pagi beriman. Ini kata Nabi SAW. Nah, ya nambah lagi. Kita mau jelas dari kita sendiri. Sufi, sufi Rabiatul Alawiyah itu dua wanita kan keras jadinya. Itu dua wanita Rabiatul Alawiyah masalah. Maksudnya satu kelompok. Tidak dua wanita, Pejuang wanita. Orang Rabiatul Adawiyah. Alawiyah ingat mana pula Alawiyah masuk ni? Kalau Alawiyah itu lain. Ada wali Allah, wali perempuan. Wali perempuan. Yang keras contohnya. Jadi apa yang ibu nak sampaikan? Menantang Allah atau bagaimana? Bagaimana saya tak tahu. Yang saya tahu dia itu dulunya seorang perempuan yang bekerja di mana tahu? Di bar tuang arak. Tuang arak. Maka Allah beri dia hidayah. Jadi dia pun bertaubat dan taubatnya itu luar biasa dan dia menjadi seorang yang sangat-sangat menyintai Allah. Sampai ada orang nak lamar dia pun dia tidak mau terima lamaran. Kenapa? Dia kata apa? Aku tidak mau menduakan cinta Allah. Biar aku cinta ini hanya untuk Allah. Jadi luar biasa perempuan ini. Kan? Luar biasa dalam Islam, wali Allah yang perempuan. Wali Allah yang sangat dekat dengan Allah. Jadi setiap malam disebut dari riwayat ini yang saya sebut yang sahih. Setiap malam Rabiatul Adawiyah ini sentiasa solat 100 rakaat setiap malam. 100 rakaat tahajudnya. 100 berapa rakaat? 100 rakaat. Kita 100 malam tak ada satu rakaat pun. Masya Allah. Boleh bayangkan. Jadi dia ni sangat cintanya kepada Allah. Kan? Dia sampai bersyair. Apa syairnya? Dia kata, aku ini cintakanmu bukan kerana aku takut neraka jahanammu. Dan aku pun tidak mau syurgamu. Cukup kerana aku dapat redhamu. Itu dia maksudnya. Bukan maksud ekstrim. Cintanya yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ekstrim. Memang ada orang yang wali ni memang dia dah tahap yang begitu dah. Maksudnya cinta manusia ni tak ada apa-apa lah maknanya. Faham tak? Ni level seseorang yang betul-betul dah memahami cintanya. Maksudnya dah tinggi dah makamnya ni. Levelnya tinggi dah. Jadi dia hanya mikir cinta Allah, tidak ada yang lain. Bukan ekstrim. Salah satu yang ibu memang harus contohi Rabiatul Adawiyah, bukan Alawiyah. Sip. Okey, ya Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berzina. Iya, Bu. Saya pernah dengar kalau misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan berzina, terus dia nikah udah berapa bulan, terus dia nikah berapa bulan melahirkan anaknya. Itu hukumnya anak itu kan menjadi tidak boleh diwalikan nanti suatu saat dia remaja, dia nikah itu kan tidak boleh diwalikan dengan orang tuanya. Kalau anak perempuan, ya. Terus saya dengar lagi Ustaz katanya, terus kalau orang tuanya itu tidak menikah setelah melahirkan, itu hukum anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu hukumnya zina, itu gimana Ustaz? Apa tadi? Kalau Kan misalnya dia kan udah, kan dia dipestakan Ustaz, udah ada tapi dipestakan sama orang tuanya kan. untuk menutup malu lah itu. Iya, terus? Tapi berapa bulan dia melahirkan. Baik. Tapi setelah melahirkan dia tidak nikah lagi. Harusnya kan dia katanya. Maksudnya harus nikah dulu, lahirkan dulu, baru nikah, baru sah pernikahannya. Baik, betul. Bagaimana? Terus misalnya dia tidak nikah karena tadi orang tuanya malu, dianggap dia udah nikah. Ditutup, ya, ditutup cerita itu, ya. Nah, itu status anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Baik, katanya, baik. Baik. Statusnya zina. Baik. Baik. Ada dua pendapat di sini. Satu pendapat yang seperti ibu kata. Kalau dia hamil, dia tak boleh menikah. Ini satu pendapat yang sangat kuat. Contoh Imam Abu Hanifah, tegas. Apa kata Imam Abu Hanifah, imam dalam mazhab Hanafi? Kalau seseorang tu berzina, kemudian hamil, dan perempuan ini tidak boleh menikah dulu, walaupun dengan si pelaku tadi tu, sampai dia melahirkan. Setelah itu baru sah pernikahan. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang lain mengatakan kalau mereka berdua bertaubat, menikah juga tetap sah. Itu yang terjadi zaman sekarang. Cuma menjadi masalahnya anak pertama tadi itu. Anak pertama otomatis menjadi anak luar nikah, walaupun ditutup oleh keluarganya. Faham dong? Buat pesta anak udah hamil nih, terlanjur nih, kan? Tidak mau malu kan? Ketahuan, maka diadakan acara cepat-cepat nikah. Tapi perempuan itu udah hamil lah, maka anak yang lahir secara otomatis pasti dia kehilangan banyak hal. Yang pertama, tak boleh dibinkan dengan bapaknya. Pertama, tak boleh mendapat harta warisan. Yang ketiga, tidak boleh kalau dia masalah mahram, adik-beradik dengan yang lain, kan, menjadi bukan mahramnya. Terus yang keempat, wali, kalau dia perempuan, bapaknya tidak boleh menjadi wali nikahnya. Ini banyak hal untuk anak pertama tadi. Kalau untuk anak-anak lain, ikut pendapat yang lain, tetap sah. Tidak perlu dinikah ulang. Nah, tapi dosa tetap dosa lah. Kesian anak tu, kan? Kita lihat masa depan anak tu kan hilang. Walaupun si pelakunya bapaknya nikah dengan maknya, tetap tak boleh dibinkan dengan bapaknya yang awal tadi, yang menghamilkan tadi. Tidak boleh. Tapi zaman sekarang kan ditutup cerita ni, tetap diberikan nama. Nanti hukumnya tetap berdosa. Istilahnya dia punya pisahnya yang Pisah. misalnya dia udah hamil 5 bulan. Baik. Iya. Nah, terus dia dinikahkan sama orang tuanya nih. Ketika masih lagi 5 bulan. Tetap dinikahkan. Nah, terus setelah kawin kan harusnya dia harus nikah lagi, Ustaz, kan? Nikah maksudnya nikah bawa nama lah istilahnya. Maka saya katakan satu pendapat kata harus nikah lagi. Satu lagi pendapat kata tak perlu, nikah yang pertama udah sah. Dua pendapat, Bu. Jadi yang pakai di sini, di negara ini, yang pakai yang nomor 2 pendapatnya. Tetap sah pernikahannya. Tetap sah. Cuma yang jadi masalah anaknya. Anak yang pertama. Anak yang kedua, ketiga tetap sah. Bukan mahram dengan yang pertama tadi. Jadi, Bu. Jelas bawah? Jadi tidak ada masalah. Yang pendapat yang Ibu sebut tu harus nikah ulang, itu pendapat yang lebih tegas. Tapi tidak ditegakkan di sini. Bukan mahram itu misalnya gini, dia kan misalnya laki-laki. Bukan mahram terhadap ibunya, ibunya atau terhadap adiknya gitu. Adik-beradiknya yang lain. Ibunya tetap sama, adik-beradiknya menjadi adik-beradik luar kan. Adik-beradiknya dengan adik-beradiknya.
Ya, adik perempuan. Kalau anak perempuan kan adik-beradik yang lain tuh. Jadi masalah dia. Nak kata tiri pun bapaknya tak tahu. Susah. Nah itu masalah tadi, masalah anak luar nikah. Memang masalah besar. Maka ini hukuman yang Allah berikan pada orang-orang yang berzina. Maka tidak ada toleransi. Maka jangan sampai terjadi begitu. Begitu. Baik, ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya sip Pak, lanjut. Pencuri. Nah, Itu kan ada kata bisa dimaafkan dari waris. itu lebih baik. Sekarang hubungan dengan Negara. pemerintah si koruptor ini dia betul mencuri duit negara. Tapi dia sadar berarti misalnya 1 miliar diganti 1 miliar, kan otomatis masalah pencuriannya, perbuatannya sudah selesai. Dalam pemerintah ini kan wajib juga dia menegakkan hukum, walaupun itu bukan hukum Islam, tapi dia berhak memaafkan. Dalam hal perbuatan ini apakah dibenarkan oleh hukum Islam? Mana? Hukum Islam. Hukum negara ini menggunakan juga dia tidak menyebutkan ayat suci Anda mungkin. Jadi kita tetap menjelaskan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. baik. Cuma masalahnya ada kaitannya dengan hukum Islam. Baik. Dari perbuatan ini. Jadi mereka yang koruptori negara itu punya taktik, punya usaha malah supaya uang yang dicuri ini dikembalikan. Baik, soal uang dicuri dikembalikan itu lain Pak, tolak ke tepi dulu. Sekarang saya tanya, masalah kecurian itu masih berlanjut atau tidak? Dengan hukuman yang ditegakkan oleh pemerintah itu boleh berhentikan segala koruptor atau tidak? Tidak mungkin. Pasti akan ada orang lain yang mencuri. Pasti dia akan, oh tak apa, bayar balik nanti. Jadi dia akan merasa aman dengan perbuatannya, tidak merasa bersalah. Berbanding hukum Islam, kalau ditegakkan sekali, potong tangan dia, pasti tak ada orang yang lain berani nak buat lagi. Maka itu beda hukum manusia dengan hukum Allah. Tapi ini kan perbuatan ini Pak Ustaz, kan tergantung kepada sebelah. Nah, sekarang masalahnya jangan cerita pasal negara Pak. Bagi saya, negara yang ada sekarang ini, termasuk Malaysia, tidak akan bisa menghentikan kecurian, perampokan dan sebagainya. Jenayah itu jinayat kan disebut kesalahan kan, tidak akan berhenti dengan aturan sekarang ini. Tidak akan sekarang ini. Halas. Boleh paham? Boleh paham Pak? Tak ada tapi-tapinya Pak. Saya bukan pemimpin. Bapak cerita dengan pemimpinnya. Nah, bukan saya. Saya cuma menyampaikan. Saya kata aturan Allah itu lebih tegas dan itu pasti akan memberhentikan semua kesalahan berbanding hukum manusia. Sampai bila pun tak akan berhenti Pak. Akan ada orang lain tetap buat. Nah, kecuali kalau hukum Allah ditegakkan. Dan insya-Allah dia akan tegak nanti di bawah pimpinan Imam Mahdi bersama dengan Nabi Isa. Itu nanti insya-Allah pasti akan ada kerajaan Islamiyah yang benar-benarnya nanti insya-Allah. Jadi kita sedang menuju ke fase itu Pak. Siapa ya? Jadi kalau Bapak ada masalah ni tanya dengan pemerintah langsung. Sip, oke, udah ya? Udah? Sip, itu sahaja. Dah waktunya. Baik, ada pertanyaan lain yang mau nambah? Ada? Bu? Yes, one more. Yes, one more. Ya, waktu di Madinah itu kan saya ketemu ada ibu-ibu, jarinya itu potong. Apa itu sebabnya? 3 potong ini. Tapi jangan cerita yang dipotong. Itu penyebabnya apa ya? Ada ibu nanya beliau kenapa potong tangan? Kenapa dipotong jarinya? Tak tahu juga mungkin, tapi mungkin ada yang mungkin diberi untuk apa, supaya kita memotong tangan itu supaya orang itu tidak mencuri lagi. Boleh apa ya? Tidak mengambil lagi, maka dipotong pergelangan tangan. Kalau dipotong jarinya mungkin ada untuk kesalahan yang minimal mungkin, Allahu a'lam bishawab. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Saya pun tidak pasti, tapi kalau hukum dalam kitab-kitab fikih kata pergelangan, langsung pergelangan, bukan jari. Satu-satu jari itu tidak. Sebab satu jari hilang tu lain boleh masih curi lagi. Gitu, masih bisa curi. Maka dipotong pergelangannya langsung. Nah, mungkin dia hilang tu mungkin sebab
mungkin dia luka atau terkena kecelakaan dan sebagainya. Nah, gitu Pak. Sip. Ada yang lain? Udah? Mana Pak RT? Tak ada. Udah ya, Pak Hidayat, ada yang mau nanya? Udah selesai? Baik, itu sahaja, kita akan sambung lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.